Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Anak-anak kelas 12 IPA dan IPS, hari ini pembelajaran matematika masih di materi dimensi ruang. Namun untuk ruangnya, bangun ruangnya itu berbeda. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai kubus, minggu ini bahas mengenai balok ya. Namun alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Kemudian kalian perhatikan instruksinya. Kalian lihat batas waktunya ya, sampai jam berapa. Kemudian jangan ada yang terlambat. Semangat untuk mengikuti PJJ hari ini. Semoga hari ini lebih baik ya daripada hari kemarin. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami bangun ruang balok yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume balok. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang bangun ruang yaitu balok. Langsung saja kita ke materinya ya. Materi tentang balok. Coba kalian ingat-ingat, kalian perhatikan di sekitar kalian, di dalam rumah kalian, benda apa yang berbentuk balok. Kalian coba lihat ya. Nah, dari situ kalian bisa nggak mendefinisikan apa itu balok? Sekarang saya bahas ya untuk definisi balok. Balok itu adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Tuh kalian perhatikan gambarnya. Pasti sudah pernah lihat dong balok seperti apa dan pasti tahu ya benda yang berbentuk balok itu seperti apa. Nah, definisinya tadi sudah saya jelaskan. Setelah definisi balok sudah, berarti kita masuk ke unsur-unsur atau bagian bangun ruang balok ya. Di situ ada sebuah gambar balok untuk sisi ya. Yang pertama, sisi balok itu yang mana? Itu ada tanda panahnya dan sisi balok itu yang ditandai dengan warna orange ya. Kemudian yang kedua untuk rusuk. Rusuknya juga ada di situ sudah ditandain, kalian perhatikan baik-baik. Kemudian yang ketiga, titik sudut. Yang keempat, ada diagonal ruang. Yang kelima, diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Kemudian yang keenam, bidang diagonal. Itu kalian perhatikan. Di situ sudah ada keterangannya, sudah ada warnanya juga. Nah, itulah unsur-unsur dari bangun ruang balok. Jadi unsur-unsurnya ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama adalah sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, kemudian yang keempat diagonal ruang, yang kelima diagonal sisi atau diagonal bidang, dan yang keenam bidang diagonal. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas dari bidang-bidang yang membatasi balok. Nah, kemudian di sini balok itu terdiri dari apa saja? Dari panjang, lebar, dan tinggi. Kalian perhatikan mana yang disebut dengan panjang balok, mana lebar balok, dan tinggi balok. Di situ sudah ada ya keterangannya di gambarnya. Kemudian untuk mengenal suatu ukuran balok, mengenal ukuran balok. Nah, suatu balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Tuh, kalau persegi panjang itu kan tadi kan kalau balok itu yang tersusun bangun ruang datar yang tersusun dari berbagai persegi panjang. Kalau persegi panjang itu kan hanya terdiri panjang dan lebar saja ya. Tapi kalau untuk balok itu ada panjang, lebar, dan tingginya. Itu yang membedakan. Masih di luas permukaan balok ya. Kalian perhatikan jaring-jaring balok KLMN OPQR ya. Itu merupakan sebuah jaring-jaring balok tuh yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sebuah jaring-jaring balok. Kemudian mana sih yang disebut panjang balok? Di situ ada keterangannya. Panjang balok itu adalah KL, MN, QR, dan OP. Kemudian untuk lebar baloknya yang mana? Lebar baloknya adalah yang LM, kemudian KN, OR, dan PK. Ya. Selanjutnya tinggi balok. Tinggi baloknya yang KO, LP, MQ,
dan N, R itu merupakan tinggi baloknya. Nah, luas permukaan balok itu adalah luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang depan ditambah luas bidang belakang tambah luas bidang kanan dan tambah luas bidang kiri. Jadi rumus untuk luas permukaan balok adalah panjang dikali lebar. Kenapa panjang dikali lebar? Karena kan balok itu tersusun dari persegi panjang ya. Persegi panjang untuk mencari luasnya rumusnya apa? Panjang dikali lebar. Nah, jadi untuk luas permukaan balok adalah panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, yaitu menjadi 2 kali panjang dikali lebar ditambah 2 kali panjang dikali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Jadi rumus dari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Itulah luas dari permukaan balok. Untuk lebih jelasnya ada satu contoh soal mengenai luas permukaan balok ya. Inilah contoh dari soal luas permukaan balok. Soalnya adalah sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 20 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Nah, penyelesaiannya ditulis terlebih dahulu yang diketahui apa saja. Panjangnya ya. Panjangnya adalah 200 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 20 cm. Tadi untuk mencari luas permukaan balok rumusnya apa? 2 dikali panjang dikali lebar tambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kita substitusikan, berarti 2 dikali panjangnya adalah 200 dikali lebarnya 10 ditambah panjangnya 200 tingginya 20 dan lebarnya 10 dikali 20 sama dengan 2 dikali 200 dikali 10 yaitu 2000 ditambah 200 dikali 20 yaitu 4000 ditambah 10 kali 20 200. Kalau kita jumlahkan 2000 tambah 4000 6000 tambah 200 yaitu 6200. Jadi luas permukaan balok adalah 2 dikali 6200 sama dengan 12400 cm persegi. Itulah cara mencari luas permukaan balok. Gampang ya. Baik, luas permukaan balok sudah kita bahas, kemudian contohnya juga sudah, berarti kita masuk ke volume balok. Nah, volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Volume suatu bangun ruang ditentukan dengan membandingkan terhadap satuan pokok volume, misalnya 1 cm kubik ya. Kemudian kalian perhatikan balok yang ada di gambar. Nah, balok tersebut berukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan tinggi 1 cm dan terdiri dari 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 buah kubus satuan bervolume 1 cm kubik. Jadi berapa volume balok tersebut? Berarti 3 dikali 2 kali 1 dikali 1 cm kubik sama dengan 6 cm kubik. Nah, untuk volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu rumus mencari volume balok. Nah, di sini ada contoh soal mengenai volume balok. Soalnya adalah Ferry mempunyai kolam berbentuk balok dengan tingginya berapa? Tingginya adalah 50 cm, lebarnya 70 cm dan panjangnya 90 cm. Nah, bak tersebut akan diisi air ya. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak kolam milik Ferry? Penyelesaiannya bagaimana? Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya berapa? 90 cm, lebarnya 70 cm, dan tingginya 50 cm. Yang ditanya adalah 2/3 dari volume balok ya, karena 2/3 bak kolam milik Ferry. Nah, jawab 2/3 berarti kan dikali volume. Volume tadi rumusnya apa? Volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Kemudian di sini 2/3 dikali panjangnya 90 dikali 70 dikali 50. Jadi 2/3 dikali hasil dari 90 dikali 70 yaitu 630 dikali 50 adalah 315.000 ya cm kubik.
Kemudian maaf, tadi di sini 90 dikali 70 adalah 6.300 ya. Dikali 50 yaitu 315.000 cm kubik. Nah, jadi di sini 2/3 dari 315.000 adalah, ini kita sederhanakan ya. Kalau 3 dibagi 3, 1, 315 dibagi 3 adalah 105. Kemudian 2 dikali 105.000 adalah 210.000 ya. 210.000 cm kubik. Jadi volume air ya, volume atau banyak air yang diharapkan untuk mengisi 2/3 bak kolam milik Ferry adalah 210.000 cm kubik. Itulah pemaparan materi hari ini tentang bangun ruang balok. Semoga kalian dapat memahami ya apa itu balok, dapat mengerti rumus dari luas permukaan balok, kemudian unsur-unsur balok itu ada apa saja, kemudian volume balok itu rumusnya seperti apa. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Kalian jangan lupa merangkum materinya ya. Kemudian untuk tugas nanti akan saya kirim di Google Classroom. Tetap semangat untuk kalian, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.